Menurut laporan The Athletic, Inter sempat mencoba mendekati Iliman Ndiaye pada bursa transfer musim panas lalu. Klub Nerazzurri dikabarkan mengajukan tawaran untuk penyerang asal Senegal milik Everton, yang diperkirakan bernilai sekitar 46 juta euro. Namun, pihak The Toffees langsung menolak proposal tersebut tanpa ragu, menutup kemungkinan terjadinya negosiasi lebih lanjut dengan Inter. Harian La Repubblica menilai kedatangan Manuel Akanji ke Inter di detik-detik terakhir bursa transfer sebagai langkah yang agak bertolak belakang dengan strategi klub. Menurut laporan tersebut, akuisisi B timnas Swiss itu dianggap sebagian menafikan rencana untuk meremajakan skuad dan menekan biaya operasional. Secara finansial, Akanji disebut memberi beban lebih besar pada Nerazzurri dibanding Benjamin Pavard, yang justru dipinjamkan ke Olympique Marseille karena dianggap kisahnya bersama Inter sudah berakhir. Meski demikian, dari sisi teknis, pelatih Christian Chivu tetap mendapat keuntungan besar. Akanji dinilai mampu menambah kedalaman lini belakang dengan kualitasnya sebagai bek cepat sekaligus serba bisa. Siapa yang mendapat jalan mulus di Liga Champions 2025-2026 dan siapa yang harus menghadapi jalan terjal? Pertanyaan itu coba dijawab oleh Opta melalui Power Rankings, yang menilai 13.000 tim dari seluruh dunia dengan skala yang sama untuk menentukan tingkat kesulitan fase grup bagi setiap peserta. Dengan menggunakan rata-rata nilai kekuatan lawan, Opta memetakan klub-klub yang beruntung dengan undian ringan serta mereka yang terjebak di grup berat. Kabar baik datang untuk Premier League, Arsenal, Tottenham, Liverpool, dan Chelsea masuk dalam 8 tim dengan jadwal paling mudah. Namun, kejutan terbesar adalah Pafos dari Siprus, debutan Liga Champions yang ternyata mendapat skor kemudahan tertinggi, 88,7, setara dengan Copenhagen. Bagi Italia, Inter dan Juventus termasuk yang diuntungkan, karena grup mereka hanya memiliki tingkat kesulitan rata-rata 89,9. Sebaliknya, Atalanta menjadi wakil Serie A dengan undian terberat, mencatat skor 91. Bagaimana kira-kira hasil fase Liga-Liga Champions 2025-2026? Pertanyaan itu coba dijawab oleh Football Match Data, platform analisis statistik sepak bola, yang menghitung peluang lolos setiap tim berdasarkan hasil undian, performa terkini, serta kualitas skuad. Hasilnya, Arsenal diprediksi akan memuncaki klasemen akhir dengan peluang 74%, disusul Liverpool, 68%, dan Real Madrid, 57%. Inter asuhan Christian Chivu diproyeksikan aman di posisi 8 besar dengan peluang 53%, sama seperti Manchester City. Melengkapi daftar kandidat lolos langsung ke babak 16 besar ada Barcelona, Chelsea, serta sang juara bertahan PSG, yang justru hanya berada di posisi ke-8. Untuk wakil Italia lainnya, diperkirakan harus melalui jalur playoff, Napoli di posisi ke-10, Atalanta ke-12, dan Juventus ke-13. Sementara itu, beberapa tim diprediksi bakal tersingkir sejak Januari, diantaranya Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille, Copenhagen, Galatasaray, Ajax, Union Saint-Gilloise, Slavia Praha, Bodo Glimt, Pafos, Karabakh, dan Kairat. Kepindahan Benjamin Pavard ke Olympique Marseille akhirnya diklarifikasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Melalui akun X miliknya, Romano menegaskan bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak terdapat klausul pembelian wajib. Jika Marseille ingin mempermanenkan sang bek asal Prancis, maka harga yang harus dibayar adalah 16 juta euro. Sebelumnya, Pavard resmi diumumkan sebagai pemain baru Marseille dengan status pinjaman bernilai 2,5 juta euro disertai opsi pembelian. Rumor yang beredar kemarin sempat menyebut angka 15 juta euro untuk tebusan permanen, namun Romano memastikan bahwa nilai sebenarnya adalah 16 juta euro. Manuel Akanji resmi menentukan nomor punggung yang akan dikenakannya di Inter. Bek asal Swiss itu, yang baru saja bergabung dari Manchester City pada hari terakhir bursa transfer dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, memilih mengenakan nomor 25. Pengumuman resmi tersebut disampaikan langsung oleh pihak klub melalui unggahan di akun media sosial Inter, memperkenalkan Akanji dengan seragam barunya di San Siro. Francesco Pio Esposito tengah menikmati momen spesial dalam karirnya. Setelah merasakan debut di San Siro bersama Inter, kini penyerang muda berusia 20 tahun itu mendapat panggilan perdana ke timnas Italia senior.
Didampingi Giovanni Fabian yang juga melakukan debut, Esposito berbagi perasaan dan ambisinya jelang laga uji coba melawan Estonia dan Israel di Coverciano. Dalam konferensi pers, Esposito menegaskan bahwa semua berjalan begitu cepat, namun ia berusaha tetap tenang dan seimbang. Saya sangat senang dengan pemanggilan pertama ini, sebuah emosi yang luar biasa. Di Inter pun saya mencoba menjaga keseimbangan, karena dalam sepak bola segalanya bisa berubah dengan cepat. Soal persaingan di lini depan Inter, Esposito menolak menyebutnya sebagai persaingan dengan Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Baginya, itu kesempatan untuk belajar dari dua penyerang top. Dari Lautaro saya ingin mencontoh semangat dan ketajamannya, dari Thuram kesederhanaannya saat melewati lawan. Esposito juga menanggapi pernyataan Fabrizio Ravanelli yang menyebut dirinya mirip dengan Mandzukic. Ia mengaku bangga jika dilihat sebagai striker bertipe petarung yang memanfaatkan fisik untuk mengganggu lawan. Tentang dukungan dari keluarganya, Esposito mengungkapkan bahwa sang kakak, Salvatore, selalu menyarankan untuk menikmati setiap momen tanpa beban. Ia juga menyinggung kegagalannya tampil di Euro U21 akibat cedera, yang membuatnya cukup kecewa. Meski begitu, ia tetap berusaha bangkit. Saat ditanya soal peluang debut bersama Azzurri, Esposito menjawab dengan rendah hati, "Pelatih benar, sampai dicoba kita tidak pernah tahu apakah sudah siap. Yang penting kami memberikan yang terbaik." Menutup pembicaraan, Esposito menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berpikir meninggalkan Inter meski banyak rumor transfer di musim panas. Inter adalah mimpi yang menjadi kenyataan, saya tidak pernah ragu untuk bertahan. Presiden Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, melontarkan pernyataan tegas terkait masa depan Stadion San Siro. Dalam rapat umum yang digelar di Milano, Simonelli menyampaikan keraguannya bahwa stadion legendaris tersebut bisa memenuhi standar untuk menjadi salah satu venue Euro 2032. Sebagai seorang yang sudah lama tinggal di Milano, saya tentu akan kecewa jika kota ini kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah Euro 2032 hanya karena tidak dibangun stadion baru. Jika tidak ada perubahan, menurut saya, Milano tidak akan bisa menggelar Euro di San Siro, ujar Simonelli dengan nada khawatir. Ia menegaskan bahwa peringatan ini bukan hanya sikap pribadi, melainkan juga mewakili kekhawatiran klub-klub terkait. Meski begitu, Simonelli tetap membuka peluang. Ia menekankan pentingnya keputusan segera mengenai pembangunan stadion baru sebelum 30 September agar persiapan dapat berjalan lancar. Menyelenggarakan Euro di Italia tanpa Milano akan menjadi kekalahan bagi seluruh negeri. Kami semua sudah sejalan dalam pemikiran, kini saatnya menyatukan langkah untuk mewujudkannya, tambahnya. Pasar sponsor jersey di Serie A terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan nilai total mencapai 218,9 juta euro dan diperkirakan bisa menembus 250 juta euro sebelum musim berakhir. Milan masih menjadi pemimpin dengan pemasukan 40,5 juta euro. Sementara tren baru yang mencuri perhatian adalah meningkatnya kehadiran merek infotainment pada seragam klub. 4 perusahaan sudah masuk ranah ini: Bet365 Scores, Pisa, Udinese, Torino, Cagliari, Betson.sport, Inter, Admiralbet.news, Parma, dan Betwise Chores, Fiorentina. Total 7 tim kini memiliki sponsor dari sektor tersebut dengan nilai investasi mencapai 38,5 juta euro. Fenomena ini mencerminkan tren yang lebih dulu berkembang di Inggris, sekaligus mengindikasikan kemungkinan dibukanya kembali pasar taruhan olahraga oleh pemerintah pada 2026, menurut laporan Sport Economy. Berdasarkan Sport Economy Jersey Sponsor Index, Serie A mengukuhkan diri sebagai pasar solid dengan 56 kontrak sponsor aktif dan nilai rata-rata 3,89 juta euro per merek. Sektor makanan, infotainment, dan perbankan mendominasi jumlah kontrak, sementara transportasi udara dan maritim menjadi sektor dengan nilai tertinggi secara total, 44,5 juta euro. Dari sisi klub, Milan dengan dukungan Emirates, 30 juta euro, MSC Crociere, 5,5 juta euro, dan Bitpanda, 5 juta euro, tetap menjadi yang terdepan. Inter menyusul dengan total 38,5 juta euro, terutama berkat Betson Sport sebagai sponsor utama, 28 juta euro, ditambah Upower, 5 juta euro, dan Gate.io, 5 juta euro. Sementara itu, Juventus kembali masuk 3 besar dengan 37,5 juta euro, berkat kembalinya Jeep, 19 juta euro, serta dukungan Cigames, Whitebit, dan Visit Detroit. Mantan pelatih timnas Italia, Gian Piero Ventura, angkat bicara mengenai peta persaingan Serie A musim ini dalam wawancaranya bersama Radio Kiss Kiss Napoli,
tepat sehari setelah penutupan bursa transfer. Menurutnya, saat ini hanya Inter yang bisa dianggap sebagai pesaing utama Napoli dalam perebutan Scudetto. Inter masih punya beberapa masalah, apalagi dilatih oleh pelatih muda yang sebelumnya hanya 3 bulan di Parma. Namun mereka memiliki skuad yang kuat. Juventus bisa jadi pesaing lain. Sedangkan Milan, menurut saya, sulit bersaing untuk Scudetto. Paling hanya bisa berjuang untuk tiket Eropa, ujar Ventura. Ventura menegaskan bahwa prediksi di awal musim selalu berisiko, tapi ia menilai Napoli tetap berada satu langkah di depan. Untuk meraih Scudetto dibutuhkan pelatih, tim, dan manajemen yang solid. Napoli punya semuanya. Inter tidak kalah secara kualitas skuad, tapi Napoli lebih tenang dan kompak. Tantangan bagi Conte adalah bagaimana mengelola Liga Champions, karena seperti yang berpengaruh pada Inter musim lalu, hal itu bisa berdampak pada Napoli juga tahun ini, tambahnya. Penutupan bursa transfer kembali memunculkan beragam komentar terkait manuver Inter di musim panas ini. Jika Antonio Cassano menilai langkah Nerazzurri negatif, maka Nicola Ventola memberikan pandangan yang lebih hati-hati. Tidak sepenuhnya puas, namun juga tidak melihat alasan besar untuk khawatir. Ventola menilai strategi Inter memang berbeda dibanding masa lalu. Dulu mereka menjual Lukaku atau Hakimi untuk kemudian membeli pemain gratisan. Sekarang Marotta ingin memanfaatkan peluang yang ternyata tidak datang, khususnya untuk pemain dengan kemampuan menggiring bola. Inter tahu mereka butuh itu, tapi jika sampai akhir tidak ada, akhirnya mereka mengambil Akanji di hari terakhir. Itu pilihan realistis, ujarnya. Ia juga menyinggung soal kebijakan klub yang kerap berjalan dengan logika keterbatasan finansial. Inter sudah bertahun-tahun hidup dengan cara ini. Tidak seperti Milan yang menghamburkan banyak uang untuk membeli pemain bagus tapi belum jelas peran teknisnya, Inter justru fokus mencari peluang yang bisa membangun tim secara bertahap. Mereka tetap punya kerangka tim kuat, meski bursa transfernya kurang logis, saya percaya hasilnya akan baik dan pemain baru bisa beradaptasi. Milan justru yang akan kesulitan, tambah Ventola.